Bismillahirrahmanirrahim. Sama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita memulai berdakwah tentang warisan. Nah, warisan ini menurut catatan yang saya baca itu yang kita baca adalah ilmu yang pertama kali akan ditinggalkan oleh umat Islam. Jadi artinya apa? Banyak umat Islam yang tidak mau belajar tentang ilmu waris, kemudian membagi warisan itu semaunya sendiri. Nanti kita sebutkan banyak-banyak kasusnya. Nah, alhamdulillah kita hadir berdua dengan Bapak Ustadz Jeffrey. Nah, beliau sudah mengarang buku tentang apa judulnya, Pak Jeffrey? Iya, teman-teman, kami perkenalkan saya dengan Pak Jepri. Jadi intinya buku yang kami terbitkan itu adalah metode praktis membagikan waris dengan metode rumus yang cukup simpel yaitu 452271 ya. Iya, intinya gitu, Pak. Jadi kita nanti akan fokus membahas buku yang sudah berhasil ditulis oleh Pak Jeffrey ini. Nah, kemudian kita akan menjelaskan kajian-kajiannya, analisis-analisisnya gitu. Oke, Pak, saya akan spill ya, saya ucapkan terima kasih karena buku ini diterbitkan bersama dengan Ustadz Jajang MAG yang sekarang sedang mengurus S3, Pak. Wah, luar biasa itu, luar biasa. Ya, alhamdulillah kami kolaborasi sebetulnya untuk membuat buku tersebut ya. Tadi tujuannya adalah untuk bagaimana kita memberikan kemudahan bagi umat gitu ya, Pak. Jadi jangan dibikin stres gitu ya. Kita nyantai, kita senang. Jadi Allah itu senangnya kepada kita ini kita harus berada dalam kondisi senang, fresh, supaya kita juga bisa belajar ya. Kalau di ilmu psikologi Bapak Dokter ini kalau kita belajar dengan penuh ketegangan, penuh stres ya, kita itu akan sulit untuk bisa masuknya. Oleh karena itu kami juga ingin punya andil sebetulnya bagaimana kita bisa menerangkan pembagian ilmu waris ini dengan enjoy gitu. Dengan metode 452271 ini bukan nomor telepon ya, ini nomor sakti ya gitu, Pak. Ya. Jadi ya silakan kita lanjutkan. Warisan itu di dalam masyarakat banyak yang disalahpahami. Banyak yang akhirnya rebutan sendiri. Jadi pengalaman pahit ayah saya sendiri, ibu saya sendiri. Ayah saya itu orang tuanya adalah seorang lurah di desa ya. Tentu Iya. meninggalkan banyak warisan. Tapi malah anehnya warisan bapak saya itu direbut oleh saudara-saudara bapak saya. Nah, terus saya mau menggugat, kata adik saya tuh, nggak usah lah, biar nanti kita diganti oleh Allah gitu. Tetapi dalam hati sampai sekarang saya tidak bisa menerima itu. Kan saudara-saudara ayah saya almarhum itu ada 6 orang ya. Itu singkat cerita ayah saya itu kan merantau dari desa ke kotanya. Ya. Jadi nggak tinggal di desa. Nah, warisan kakek saya itu direbut oleh saudara-saudara ayah saya yang ada di desa itu. Oke. Sebetulnya mohon maaf kita belum sama audiens kita belum memperkenalkan diri. Ya. Ya silakan, Bapak memperkenalkan diri, saya juga nanti kalau ditanya sama Bapak saya perkenalkan diri juga ya kan Bapak sebagai ini ya, Pak, eee, ya pembawa acara ya. Ya silakan. Alhamdulillah dalam channel warisan ini saya Pak Nur sebagai moderator. Nama lengkap, Pak. Nanti ada di tulisan di Oh, tulisannya kan sih ya. iya iya. Nah, kalau selama ini saya fokus di motivator tahajud, alhamdulillah saya diajak mengembangkan channel warisan ini. Nah, kebetulan saya pernah membantu juga keluarga-keluarga yang bingung waktu membagi warisan itu. Nah, kasus satu lagi itu saya merasakan pahit juga itu masalah warisan. Nah, ibu saya itu orang tuanya kaya raya juga.
Nah, ibu saya merantau ke kota kan. Nah, itu warisan-warisan kakek nenek saya dari jalur ibu itu juga banyak yang dijual-jual oleh saudara-saudara ibu saya itu. Mhm. Nah Iya iya. Kalau ngejual itu barangnya harus milik sendiri kan ya, Pak, ya? nah itu tanah warisan dijual Iya. terus-menerus itu. Nah, Ketika ibu saya mau menjual bagiannya, mhm, katanya itu, "Wah, jangan dijual, nanti kita malu sama tetangga-tetangga, mmm, kok jual warisan itu." Padahal ibu saya mah dibohongin itu, mhm, warisannya kan dihabisin sama saudara-saudara ibu saya yang di desa. Nah, dari pengalaman pahit itu, saya kemudian mempunyai pikiran, "Wah, berarti harus mempelajari ilmu tentang waris ini." Nah, jadi Pak Dokter penting ya belajar ini ya? ini penting. Penting sekali ya. Iya iya Ada iya. kisah nyata nih, ada kisah nyata. Oh, kisah nyata di mana tuh? Ada seorang yang sangat terkenal Oh, the famous person ya? person ya. Nah, beliau itu ya sangat terkenal lah gitu, si Hulan namanya. Nah, beliau itu melawan, tidak setuju dengan ketentuan-ketentuan hukum waris di dalam Islam. Nah, di dalam Islam itu, hukum waris itu kan ketentuannya kalau Sudah ditetap laki-laki ya? sudah ditetapkan, kalau laki-laki Iya, bagiannya 2 kali anak perempuan. iya. Nah, beliau itu menulis buku, yang saya ingat Ya. itu menulis buku yang tidak setuju dengan ketentuan itu. Nah, menurut beliau itu yang adil itu ya laki-laki 1, Iya. perempuan 1. Iya iya Nah, iya. Ya karena Pak Dokter begini ya, kalau itu mindset yang berkembang di masyarakat ya, mmm, padahal kalau kita lihat, kalau laki-laki itu dibagi 2 ya pemirsa ya, jadi maksud saya 2 banding 1 maksud bukan dibagi 2 ini saya salah ucap. Jadi 2 banding 1 itu kalau perempuan mah 1 itu dimiliki sendiri, nggak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Kalau, laki-laki dapat 2 itu ya dia punya tanggung jawab ya untuk mencari nafkah, sebetulnya Islam sangat adil loh, ya gitu ya. ya terus yang kedua laki-laki itu kan mengurus orang tuanya. Iya, Nah, saya pernah ketemu orang yang saudaranya itu banyak itu. mhm, Nah, ketika ayahnya meninggal, ibunya tinggal sendirian, mhm. di masa tuanya itu anak-anaknya tuh nggak ada yang mau ngurus, nggak ada yang mau ngurus. Kasih duit bulanan berapa tuh, Iya iya nggak sanggup. Nah, akhirnya diurus oleh salah satu saudaranya iya. itu. Jadi pemirsa, kami pengantar ya, semuanya sebagai pengantar di Pak Dokter Nur ya, kami ingin bahwa masalah ini jangan dibikin kita, aduh kalau kita belajar waris itu sesuatu hal yang, sangat sulit ya. Jadi pertama-tama begini Pak Nur ya, kita harus mengenal ahli warisnya dulu dalam yang sudah ada di Al-Quran gitu ya, sudah tertanam di Al-Quran itu bahwa ahli waris laki-laki ada 15 ya, dan ahli waris perempuan ada 10 ya. Jadi, teman-teman semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang siapa saja yang ingin belajar ilmu waris ini, tentunya awal kita belajar adalah kita harus melakukan yang namanya, apa namanya, mapping out ya. Mapping out itu adalah pemetaan antara ahli, waris, laki-laki ya, dan ahli waris, eee, perempuan, ya, oke. Jadi, teman-teman semuanya bahwa kalau kita lihat bahwa ini yang kalau kita bicara sebagai, ahli waris, laki-laki ya, ini yang itu teman-teman adalah yang meninggal ya. Yang meninggal ini tentunya dia mempunyai, ayah atau ibu ya. Kalau ini kan saya, ingin menggambarkan tentang ahli waris dari laki-laki, berarti si mayit itu meninggalkan beberapa laki-laki ya, bukan perempuan. Begitupun ketika ahli warisnya perempuan, berarti si mayit itu akan meninggalkan, perempuan ya, oke ya. Jadi yang mati ini kalau misalkan, dia seorang ibu, berarti dia meninggalkan seorang suami gitu ya. Kalau Nah, menikah kalau menikah gitu ya. Kalau nggak menikah berarti dia meninggalkan, berarti kalau tidak menikah dia meninggalkan bapak gitu ya, dan dia juga meninggalkan, eee, kakek gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, di sini
atas, bawah, ya ke bawah ahli waris dari laki-laki itu ada berapa tadi? Ada 15, ya ada 15 poin. Jadi ini yang mayit berarti bapak, ke atasnya bapak, kakek, atau tadi kata Pak Nur itu kalau nggak punya anak berarti ke atas ya, bapak, kakek gitu yang ke atasnya ya teman-teman. Sementara yang ke bawahnya adalah anak laki-laki ya teman-teman semuanya ya. Terus ke bawahnya lagi adalah apa? Cucu laki-laki gitu ya. Berarti ada berapa, Pak? Ini ada satu, ada 2 ya, ada bapak nih, ada kakek, terus sudah kakek itu ada yang ketiganya ada karena laki-laki, yang keempatnya apa? Cucu cucu laki-laki gitu ya. Oke, setelah itu atas, bawah, samping. Nah, samping kanan dulu ke saudara-saudaranya gitu ya. Nah ini yang mayit. Nah, di sini berarti si mayit itu punya saudara, apa namanya, laki-laki kandung. Di sini saudara laki-laki kandung. Berarti ada berapa nih? Satu, 2, 3, 4. Saudara laki-laki kandung berarti ini ke berapa? Kelima ya. Ada saudara laki-laki, kandung. Ini Bapak ada ini ya, silakan sambil berjalan. Oke, ada telepon ya, Pak Dokter Nur. Dan selanjutnya kita ini kan ya, ada saudara laki-laki, mmm kandung dan juga adalah, saudara laki-laki sebapak. Ini adalah nomor 6 gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke dan, mmm, di sini setelah itu ketujuhnya siapa? Berarti ada, saudara laki-laki seibu. Ini adalah berarti ini ketujuh gitu ya. Masih ada sisa lagi berarti tinggal 8 lagi gitu ya. Jadi di sini teman-teman semuanya kita petakan saja dulu terkait Pak Nur ya, tentang ahli waris dari laki-laki. Selanjutnya setelah kita ke pinggir gitu ya Pak Nur ya, selanjutnya kita juga harus bisa melihat, ke bawah lagi di sini saudara laki-laki kandung itu dia tentunya punya anak ya. Jadi, anaknya tentunya anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung gitu ya. Nah ini juga, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak ya teman-teman semuanya, dan kalau ini teman-teman mohon maaf, tidak gitu ya. Ya karena nih saudara laki-laki dari, seibu ini kan nanti akan muncul di pembagian 1/6 dan 1/3 gitu ya nanti ya di bab khusus. Tapi ini kita setidaknya, belajar mapping out terkait dengan ahli waris laki-laki siapa saja sih gitu ya. Ini udah berapa, Pak? Berarti ini, 5, 6, 7, di sini 8 ya. Ini 9. Nah, selanjutnya bahwa si mayit ini nanti, tadi kan ke atas, ke bawah, ya, oh ini ke atasnya, ada siapa gitu ya. Nah, dari si bapak, apa namanya, si mayit ini kan, dia dari keluarga yang ke atasnya laki-lakinya itu, ya dari bapaknya itu dia punya, saudara ya, ada yang namanya paman kandung. Perlu diingat, teman-teman semuanya, kalau paman dalam bahasa Indonesia itu ada uwa dan ada emang gitu ya. Nah, yang maksud di sini angkal itu seperti bahasa Inggris ada yang lebih tua dan ada apa, uwa gitu ya, dan ada, eee, ya paman gitu ya, emang kalau bahasa Sunda. Nah ini masuk ke dalam, paman kandung ya. Nah ini di sini ada paman kandung dan juga, ini sejajar dengan bapak gitu ya, dan juga di sini ada, eee, paman kandung, sebapak gitu ya. Nah untuk ini tidak ya, udah sampai sini ya. Jadi, eee, 8, 9, eee, 10, 11 ya di sini, 10, 11. Nah, dari paman kandung ini dia punya anak dari paman kandung. Ya berarti 10, 11, 12, terus anak dari paman kandung sebapak. Berarti berapa nih? 13 ya. Setelah itu selesai teman-teman ya, kita ini bapak kakek udah, kita ke samping kiri ini tinggal 2 lagi ya. Tinggal 2 lagi berarti si istri itu akan meninggalkan suami. Nah gitu ya. Ini ke berapa berarti? Ke-14 ya. Terus nanti juga di sini ada yang namanya laki-laki pemerdeka budak gitu. Jadi ini ada pas 15. Ketika dia menikah dengan istri, dengan ini ya, dengan si mayit dan meninggalkan anak berarti, eee, laki-laki itu yang asalnya,
kalau dia tidak punya anak itu setengah, berarti karena dia punya anak dia mendapatkan, 1/4 bila, eee, punya bila punya dibilang punya anak gitu ya. Ini sangat mudah sekali bukan Bapak ya? Dan saya juga kita juga ya, eee, akan bisa menggambarkan atau mapping out juga terkait dengan sebentar, silakan Bapak berkomentar dulu saya sambil ada spidol yang, apakah begitu mudah mempelajari mewaris ini? Silakan dulu Pak, saya sambil Saya menambahkan dulu ya, ya, seorang yang sukses hidupnya di dunia itu ketika meninggal dunia itu meninggalkan banyak warisan. mmm, Nah, itu jadi ini maksudnya gimana Pak itu? misalnya ada orang laki-laki meninggal dunia, terus satu meninggalkan banyak warisan, yang satunya tidak meninggalkan apa-apa. Nah, itu yang lebih sukses tuh yang meninggalkan banyak warisan. Makanya kata ahli itu, orang yang hebat itu adalah ketika meninggal dunia itu, meninggalkan banyak warisan. Nah, itu baru hebat. Oh, baru hebat. Kalau meninggal dunia meninggalkan banyak hutang, wah, gagal itu hidupnya di dunia. Itu apa yang salah biasanya Pak seperti itu? Apa yang salah biasanya? Jadi kalau menurut kami bisa menambahkan ya karena, harta itu di mana diperoleh dan bagaimana mendapatkan. Ketika dia, salah mendapatkan ada hak orang lain di dalamnya maka kurang begitu tidak berkah ya jadi ya. Sebagaimana di dalam surat-surat, begitu pentingnya pembagian waris ini kami memang, ini di di digariskan gitu ya, apabila kita memang betul-betul ingin gitu ya, dapatkan ridho Allah, maka kita serius gitu ya, di dalam, bagaimana kita, membalikan waris jangan sampai ada hak orang lain ke tangan kita sehingga menghilangkan keberkahan dan Ya. dan, naudzubillah ya diberikan ketika kita mengambil hak orang lain itu keberkahan itu akan berkurang ya, itu ya, seperti itu. Dan teman-teman satu lagi yang tadi ya, terkait dengan ahli waris perempuan belum ya? Yang mantan tadi ya, ya silakan. Sekarang ini yang meninggal ya suaminya gitu ya, yang meninggal adalah suaminya gitu ya. Nah dan di situ tentunya kita harus menghargai atas, bawah, samping. Jadi kalau kita dalam waris itu melihat keluarga itu keturunan kita itu anak siapa, kadang-kadang kalau di Sunda itu Pak, saya sampai kakek Pak, tapi setelah kakek ke sana saya juga nggak tahu Iya. ya. Kalau beda di Padang itu lebih ini Pak, ya lebih atau di Arak gitu ya, kalau dia keturunan siapa gitu ya. Oke teman-teman ini, nanti kita ngobrol lagi tapi ini pada prinsipnya sebelum kita pada ini kita mengenalkan terkait dengan ahli waris perempuan teman-teman ya. Nah di sini ke atas berarti di situ kalau ke atas itu dia, ada anaknya, ya ada ibunya gitu ya. Nah terus juga ke atas lagi berarti ada neneknya gitu ya. Tim berapa? Ke satu ya, ini kedua ya teman-teman semuanya, oke. Nah di sini juga kan, terkait dengan neneknya itu ada 2 ya dari nenek, ya dari bapak, kan bapak juga kan punya ya keturunan di atasnya. Nah ini, berarti di sini ada nenek dari bapak, berarti satu 2 ada berapa? Ada ada 3 ya, satu 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 2 1, 2, 3 ya teman-teman semuanya ya. Oke, setelah itu kita ke atas terus langsung kita ke bawah ya. Ke bawah itu ada apa Pak? Ada anak perempuan, ada anak perempuan, dan juga di sini ada perempuan, anaknya ahli waris perempuan, ada, eee, anak perempuan, ada cucu. Cucu perempuan. Nah ini perlu di-note, di catatan bahwa cucu perempuan di sini adalah harus berasal dari anak laki-laki, Pak. Kalau dari anak perempuan, mohon maaf berdasarkan ketentuan Al-Quran, tidak dapat ya. Karena di sini cucu perempuan dari siapa? Keterangannya adalah cucu perempuan dari anak laki-laki itu ya, teman-teman semuanya. Dan selanjutnya ini atas, bawah, samping, dan juga saudara gitu ya. Nah di sini teman-teman semuanya, ada yang dinamakan saudara perempuan kandung gitu ya. Ini berapa nih? Udah itu berapa nih? Satu, 2, 3, 4 ya Pak ya, 5, ini 6 ya. Saudara perempuan kandung gitu ya.
Terus selanjutnya adalah saudara perempuan sebapak. Ini berarti nomor berapa ini, Pak? Nomor 7 gitu ya. Nah, saudara perempuan sebapak dan selanjutnya adalah saudara perempuan seibu gitu ya. Nah, bagaimana untuk anak-anaknya yang dari ini yang berbeda dengan tadi dengan ahli waris laki-laki ini tidak ada ya, tidak mendapatkan, ini tidak mendapatkan, ini tidak mendapatkan ini. Ya, ini logikanya karena kan cucu perempuan pun harus dari anak laki-laki gitu ya. Nah, kalau yang kedua bedanya dengan ahli waris laki-laki ini kan kalau di yang sejajar dengan ibu itu adalah paman kalau tadi ya. Berarti kalau di sini bibi ya. Kalau untuk bibi di sini mohon maaf gitu ya, kalau untuk bibi teman-teman tidak tidak ada tidak mendapatkan gitu ya. Kalau untuk bibi ini bibi bibi kandung gitu ya atau bibi sebapak ya. Nah, itu ini teman-teman eee eee, tidak tidak ada ya teman-temannya. Nah, ini berapa tadi? 6, 7, 8. 8. Ya tinggal 2 lagi ya, 2 lagi berarti dia meninggalkan, suami gitu ya, suami. Dan juga ada lagi 1 lagi ahli warisnya ya ke-10 itu ini bagi 9 ya, adalah, mmm, perempuan pemerdeka budak, yang ini adalah ke-10. Nah, begitu mudahnya teman-teman semuanya ya. Kita nanti pada pertemuan kedua akan perjelas terkait dengan penggunaan tabel ini dengan metode 4, 5, 2, 2, 7, 1 ya. Misalkan 4 itu siapa saja? Oh ya 4 itu yang berkaitan dengan pembagian 2/3 gitu ya. Jadi, kita kerucutkan gitu ya teman-teman semuanya, hati kita kerucutkan ya. Jadi, di sini dari mulai pembagian yang terbesar berarti ada 2/3 ya. 2/3 itu ada berapa bagian? 2/3 itu adalah ada 4 bagian. Nah ini, sejarah dari rumus 4, 5, 2, 2, 7, 1 gitu ya. Terus untuk setengah itu ada siapa saja sih? Nah ini ada 5 segmen gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya ada yang sepertiga. Ya sepertiga itu ada berapa? Ada 2 segmen gitu ya teman-teman semuanya. Dan selanjutnya ada seperempat. Seperempat itu ada berapa? Ada 2 segmen ya. Nanti kita akan detilkan pada pertemuan yang berikutnya ya teman-teman. Jadi 2/3, setengah, terus, sepertiga, seperempat, dan, last but not least yang terakhir adalah 1/8 ya. Ini ada 1 bagian ini, terkait dengan istri ya. Nah, demikian teman-teman, cukup mudah bukan? Ya, silakan sebelum ditutup Bapak memberikan closing statement ya. Hanya menambahkan dulu bahwa warisan yang disebut ahli waris itu adalah orang yang masih hidup, Betul. ahli waris. Jadi pengalaman keluarga saya sendiri, ayah saya sendiri itu karena keluarga dari ayah saya itu, saudara-saudara kandung ayah saya itu selalu menunda-nunda warisan. Jadi nggak dibagi-bagi. Jadi keburu ayah saya meninggal dunia. Nah, terus kemudian saya merasa nakalin ya, dicurangin itu, mereka mengatakan, "Kan ayahmu sudah meninggal dunia, jadi nggak dapat warisan tuh." Nah, itu saya sangat kecewa karena, "Loh, kenapa nggak dari dulu-dulu dihitung?" Gitu kan. Oh, nah warisan tuh kenapa nggak dulu-dulu hitung? Sehingga jelas nah bahwa Siapa pemiliknya ya? orang tua itu, Iya. kakek nenek saya itu punya harta berapa nilai rupiah kalau dihitung rupiah rendah, dibagi ke anak kandungnya tuh, anaknya ada 6 orang itu. Nah, tapi ternyata ditunda-tunda terus akhirnya ayah saya meninggal duluan itu. Nah, ini ya malah terus saya nggak dianggap, terus nggak dihitung. Padahal saya kan ahli waris ayah saya. Mhm. Harusnya harta warisan yang diberi ayah saya itu diturunkan ke saya. Nah, itu tidak ternyata. Nah, dari pengalaman meraih itu, saya melihat bahwa orang-orang kaya itu sebelum meninggal dunia itu hitung-hitungan dululah sebelum meninggal dunia itu. Karena apa? Karena orang meninggal dunia itu tidak ada yang
mendadak orang meninggal tuh. Iya iya. Dalam Islam 100 hari sebelum seseorang meninggal dunia sudah didatangi malaikat, sudah diberitahu bahwa Bapak akan meninggal dunia 100 hari yang akan datang ke. Nah, waktunya 100 hari itu digunakan untuk berwasiat kata Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an tuh, kamu harus berwasiat. Kalau kamu Ya, akan oke. meninggalkan harta dalam jumlah besar. Baik baik, Pak Nur. Ya, oke, Sebagai pengantar sebagai pengantar, ya mari kita sedikit nanti mungkin, bisa berdiskusi lebih lanjut dan ini sebagai trigger ya bahwa begitu sangat mudahnya melakukan mapping out tadi berapa menit Pak? Belum sampai 5 menit juga enggak ya? Nah ini akan kita bahas secara teknis minggu yang akan datang ya. dan kasus-kasusnya itu kan banyak sekali variasi. Iya, variasinya. Iya. Kemarin itu pernah ada orang yang bertanya kepada saya, "Loh, hukum waris Islam tuh kok aneh?" katanya. "Anehnya di mana?" saya tanya kan. "Itu pembagiannya ada sisa, tidak habis dibagi." Yang asobah ya nanti kita bahas ya teman-teman ya. Eh, dari Iya iya. itu pembagian waris itu pasti habis itu. Iya, Jadi yang paling penting sebagai pengantar. pengantar Ya betul. YouTube dalam video warisan ini, kita mengetahui dulu bahwa betapa pentingnya. Iya, gitu, setuju ya. Nah, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang meninggal dunia malah meninggalkan hutan, tidak ditinggalkan warisan. Nah, Iya. kasihan anak Oke. kita. Oke, sudah cukup ya, sudah cukup, sebab, closing statement bahwa sekali lagi kami menghimbau pada diri kami sendiri dan kepada teman-teman yang, pemirsa, apa nama, warisan channel ini ya, channel ini agar stay tune terus kita akan, mengadakan beberapa kegiatan termasuk juga sosialisasi kepada masyarakat ya. Mudah-mudahan ini juga merupakan hadiah terbaik kita bahwa harta kita terbaik itu bukan hanya sekedar materi ya Pak, tetapi bagaimana kita bisa sharing dengan teman-teman kita dan mendapatkan ilmu tambahan dari teman-teman kita ya. Kami bukan di sini yang punya ilmu lebih dari teman-teman, bahkan kami ini ingin sharing dan ingin menambah ilmu ya sama dengan teman-teman semuanya. Demikian closing statement dari kami, terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi pada channel dan harus subscribe dulu ya, gitu ya. Jangan lupa ya. Oke, nanti kita ada notifikasinya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita wajib belajar tentang ilmu warisan ini. Wajib. Wajib belajar ilmu tentang saya. Baik, Ya. kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.